warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya dari Gizi Ilmiah, dari Tempe Movement ya, foundernya Tempe Movement, yang akan sharing ya karya-karya beliau di bidang tempe ya, mulai dari penelitian, kemudian startup, dan juga banyak hal yang nanti akan kita diskusikan. Oke, mungkin langsung saya coba kontak dulu ya beliaunya, Dr. Driando. Alhamdulillah udah masuk ke episode 5. Selamat sore. Halo, selamat sore. Saya panggilnya apa nih? Bu Rizka aja atau terserah ya, siapa ya? Kak Rizka boleh? Oke, saya panggil Kak Rizka ya. Iya, Kak Rizka. Selamat sore, Dr. Riando. Sore. Yuk, Sore terima ini kasih. lagi di mana? Saya Di lagi di mana? di Di Semanggi. Bogor, di Indonesia. Oke. Kedengeran jelas ya suara saya ya? Jelas Oke, lancar. terima kasih banyak. Ya, Dokter Yando ini adalah salah satu putra bangsa ya, yang karyanya bisa kita lihat jejak digitalnya cukup banyak sekali di bidang tempe, dan eh, sangat menarik sekali ya apa yang telah beliau lakukan ya. Ada 33 penghargaan ya, baik di nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga lulusan Amerika dari Massachusetts ya, bener kan dok? Betul, betul. Ya, kemudian juga mendirikan startup ya di bidang tempe juga ya, yang berbasis sains dari apa yang telah beliau tekuni seperti itu. Nah, ini sangat menarik ya, karena sejauh ini banyak sekali produk-produk makanan yang bertebaran di masyarakat itu tidak terlalu memperhatikan sainsnya, tidak benar-benar diteliti, kemudian kebermanfaatannya juga tidak begitu terlihat seperti itu. Dan eh, tempe Better Nature ya dari miliknya Dr. Yando ini telah terbukti bisa membuktikan bahwa dengan berbasis sains itu ternyata inovasi makanan itu lebih berdampak begitu ya. Nah, cuman pertanyaannya di UK ya, nggak ada di Indonesia ya, Dok ya. Oh iya, panggil saya Ando aja kalau Oh, boleh. ada aja ya. Heeh. Iya, iya, di Ando, Kak Ando. Ya, itu di Indonesia nggak ada ya Better Nature ya. Belum, tapi kita lagi berusaha supaya supaya ada. Didoakan ya. Supaya ada ya di Indonesia ya. Kemudian beliau juga campaigns tentang tempe, kemudian singer juga ya. Suka lari ya, cukup lengkap nih kayaknya ya Kak Ando ini ya. Kebanyakan. Seperti itu, dan usianya masih di bawah 30 tahun. Jadi adik-adik sekalian, ini bisa jadi inspirasi ya untuk apa ya, bermental tempe ya. Seperti itu ya. Bermental tempe di sini konotasinya lain ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bangsa kita Pak Karno ya. Buktinya Kak Ando ini dengan membranding tempe, beliau telah berhasil membawa nama Indonesia di kancah luar negeri. Oke, nah kita langsung dimulai aja ya dok sharingnya ya, di Kak Ando ya. Ya. Nah, kenapa sih tempe, mengisukan tempe sampai ke luar negeri? Oke, jadi memang awalnya kegelisahan buat saya ya. Jadi waktu saya kuliah S1 itu, saya sering nggak bisa tidur karena mikir, ini saya udah umur segini terus saya mesti ngapain supaya berdampak gitu ya, karena hidup cuma sekali. Setelah hidup kita berakhir, bayi-bayi baru datang, terus kita ninggalin apa. Nah, kebetulan saya waktu itu terobsesi bodybuilding ya, jadi pengen six pack, pengen otot sebesar-besar, lemak sedikit-sedikitnya. Jadi nyobain lah sumber-sumber protein kayak susu whey protein buat bodybuilding, daging, telur, dan lain-lain. Tapi entah saya bokek atau saya enak kalau makan makanan itu. Jadi saya sebagai mahasiswa bioteknologi waktu itu, saya carilah cara cari literatur ilmiah lewat Google Scholar dan mulai mengumpulkan
data-data bahwa oh ada loh alternatif dan ternyata tempe. Nah saya juga kaget kan. Padahal tempe ada di meja makan saya tiap hari, murah. Saya makan tempe tiap hari pun nggak apa-apa. Nah cuman memang literaturnya itu masih tercecer. Dan teman-teman saya kalau saya ceritain mereka nggak percaya karena image tempe yang murah, image tempe yang tidak relevan dengan gaya hidup modern itu terlalu kuat. Nah dari situlah saya gemes. Dari kegemesan itu, kebetulan ibu saya dan kakek saya yang dua-duanya ilmuwan pangan juga gemes di generasinya masing-masing. Jadi kita buat conference International Conference on Tempe dulu tahun 2015 yang kemudian bergulir menjadi Tempe Movement dengan modal 0 rupiah dengan membuat akun sosial dan begitu mungkin awalnya. Oke ya, karena hidup cuma sekali, jadi kita harus memberikan dampak. Nah, itu kayaknya nancep banget ya. Iya sih, bener toh, bener banget nih ya. Tapi banyak loh orang yang belum bisa menemukan apa ya, spiritnya tadi. Ya makanya dengan punya spirit yang kuat seperti Kak Ando ya, dia bisa membawa tempe sampai ke kancah luar negeri dari sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan atau yang terlihat murahan ya Kak Ando ya, menjadi sesuatu yang bergengsi seperti itu ya. Nah, ini sudah mulai agak tanyanya agak dalam nih Kak, ya Kak Ando. Nah, kenapa proses fermentasi itu baik nih? Dan apakah semua produk fermentasi ya, kalau saya baca literatur kan memang mostly sih menjelaskan kalau baik untuk kesehatan, begitu. Mungkin bisa dijelaskan nih, Kak Ando nih, dari penemuan Kak Ando, begitu. Silakan. Iya memang kita susah ya untuk mengeneralisir semua itu tuh baik. Tapi kebetulan yang namanya yang kita sebut fermentasi itu biasanya baik. Kenapa? Karena dengan proses yang sama yang hasilnya buruk kita sebutnya pembusukan. Jadi Heeh. makan dua-duanya tuh sama-sama proses pertumbuhan makhluk lain di makanan kita. Kalau yang nggak mau kita makan itu pembusukan, yang mau kita makan itu fermentasi. Nah biasanya Oke. fermentasi itu baik karena si pertumbuhan makhluk hidup lain ini menimbulkan beberapa manfaat. Misalnya, kebanyakan produk fermentasi seperti tempe, kemudian oncom, ada juga tape, sauerkraut, kimchi, dan lain-lain. Itu selagi mereka tumbuh, kan mereka perlu makan nih makhluk-makhluk kecil bangetnya ini. Nah, kalau makhluk kecilnya ini biasanya makan tuh nggak pakai sendok garpu, tapi mengeluarkan semacam air liur yang namanya enzim untuk memecah zat gizi. Nah, karena zat gizinya sudah dipecah, kebanyakan produk fermentasi ini lebih mudah dicerna untuk badan. Nah, selain itu, selama makhluk-makhluk kecil ini tumbuh, mereka pun bisa memproduksi zat baru, kita sebutnya metabolit, yang memang bisa membantu meningkatkan kesehatan. Misalnya dari protein bisa jadi asam amino dan nanti ada peptida aktif. Misalnya dari lemak bisa jadi asam lemak, misalnya dari zat bioaktif bisa jadi bioaktif lainnya. Nah, jadi secara umum memang fermentasi mempunyai manfaat kesehatan yang khusus dibanding produk yang tidak. Oke, cukup jelas ya. Jadi sebenarnya fermentasi itu pembusukan yang baik begitu ya sebenarnya. Sederhananya begitu ya, karena ada bakteri tadi ya. Memang kita itu hidup itu beriringan sih dengan bakteri, virus begitu. Cuman kalau bakteri memang ada yang namanya bakteri baik, ada bakteri buruk. Tapi kalau virus pasti buruk sih. Seperti itu. Dan bakteri baik memang baik untuk kesehatan ya, Kak Ando ya. Nah, pertanyaan saya saat di Massachusetts itu, Kak Ando itu apa yang diteliti nih? Tempe ke kesehatannya, ke prosesnya, atau apa nih Kak? Karena kan saya lihatnya review ya, kalau review kan all in ya, seperti itu. Nah, pas lagi kuliah di sana itu neliti apanya nih Kak? Variabelnya kan mungkin banyak ya, seperti itu. Ya, jadi memang waktu saya berangkat ke Massachusetts, saya pengennya meneliti kanker. Karena memang di keluarga itu ada sejarah kanker, dan kayak di sekeliling saya kok ada aja orang cerita karena kanker. Nah, dari situ Oke. kebetulan menemukan juga laboratorium di University of Massachusetts Amherst
untuk program PhD-nya ada yang mengenai kanker, makanan, zat bioaktif. Nah, jadi buat yang belum tahu zat bioaktif itu adalah zat yang bisa bermanfaat untuk kesehatan yang hanya ditemukan pada produk nabati. Jadi misalnya, di brokoli adanya zat bioaktif namanya sulforafan. Terus Mm-mm. tomat zat bioaktif namanya lycopene. Kalau di kedelai zat bioaktif namanya isoflavon. Di tempe Selapun. isoflavon. Jadi produk-produk tanaman ini buah sayur itu punya. Nah, bahkan kagetnya, saya tuh waktu mau ke Amerika, saya berpikir saya mau belajar ilmu pangan yang canggih banget. Yang canggih banget karena saya melihat kalau kayak di Indomaretnya di US nih namanya CVS gitu. Ada satu rak isinya protein bar nih. Protein bar untuk bodybuilding kan keren banget ya. Tapi begitu saya belajar di Amerika ternyata kalau kita mau lebih sehat secara umum, rekomendasi nomor satu adalah makan lebih banyak buah dan sayur. Karena lebih banyak serat, zat bioaktif, mineral, dan lain-lain. Terus saya mikirnya, ya saya kira lebih canggih dari ini gitu kan. Tapi ternyata balik lagi dan tempe sangat relevan. Jadi dari penelitian Oke. yang awalnya tuh ke arah kanker kan. Saya meneliti strawberry, blueberry, blackberry, melihat zat bioaktifnya ada berapa banyak, dicoba ke sel manusia dan sel hewan. Apakah ada aktivitas yang menjurus ke manfaat kesehatan yaitu antiinflamasi, antioksidan, dan Mm-mm. lain. Dan teman-teman saya coba itu di tikus dan juga di manusia, tapi di tengah-tengah saya pikir, kok saya udah jauh-jauh ke Amerika tapi nggak bawa makanan Indonesia ya? Saya udah Oke. usul, cobain buah merah Papua, ngambil sampelnya susah dan lain-lain. Suatu musim dingin, saya tuh penasaran banget bikin tempe seger karena saya lagi kangen. Ternyata setelah ngulik-ngulik di suhu minus 30 derajat Celcius winternya Massachusetts, saya berhasil bikin tempe dan dari situ saya mikir, lah ini aja saya teliti gitu. Saya udah bisa bikin sampelnya sendiri. Mm. Akhirnya saya ngotot mengusulkan ide itu ke pembimbing saya. Mm. Pembimbing saya awalnya skeptis banget karena ya kebayang lah level penelitian dia udah tinggi banget. Ini anak baru mau apa sih? Iya, iya. Tuh. Iya. Akhirnya saya bikin proposal tingkat ibaratnya apa ya? Tingkat BPOM Kemenkesnya Amerika lah. Saya bikin proposal tingkat National Health Institute, National Institute of Health, NIH. Saya kasih lihat ke profesor saya, diem-diem di lab saya cobain dikit. Saya kasih lihat Nah, preliminary. riset. Iya. Baru Preliminary. ya, baru deh advisor saya mengizinkan. Jadi akhirnya saya meneliti tempe dalam konteks kanker, apa yang terjadi terhadap zat bioaktif di kedelai selama fermentasi tempe. Ini masih dalam proses publication karena karena pandemi ini delaynya lama banget. Jadi sabar ya nanti dipublikasi. Oke. Oke, ditunggu nih ya. Menarik sekali ya. Nah, itu langsung di manusia atau di sel atau di tikus, Kak Di sel Pandu? dulu karena kan penelitian tempe ini yang ke arah ini itu bisa dibilang belum pernah dilakukan ya. Maksudnya Oke. yang saya inginkan. Jadi kalau kita langsung ke manusia kan justifikasinya belum kuat sebenarnya. Jadi harus bertahap memang. Iya. Dan saya memang nggak bisa neliti dengan binatang sejujurnya. Kayak saya nggak tega gitu. Jadi kita bikin dulu in vitro yang kuat, baru ke manusia. Oke, ya semoga lancar Kak peta penelitiannya ya. Menarik sih itu ya. Oke, cukup clear. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya. Produk fermentasi kan kalau di Indonesia tuh paling banyak dan paling mudah diakses kan tempe dan tahu ya Kak ya. Nah, itu lebih baik mana sih sebenarnya buat Iya. kesehatan? Sebenarnya tahu itu saya nggak yakin apakah itu fermentasi ya. Karena tahu itu lebih ke penggumpalan. Ibaratnya bikin tahu tuh mirip dengan bikin keju tapi pakai susu kedelai kan. Jadi tahu bisa dibayar Oke. kedelai yang dihancurkan sampai jadi susu, terus disaring padatannya, diperes keluar Hmm. cairan padatannya nggak dipakai, cairannya
kita buat supaya dia menggumpal yang padatannya, yang tidak menggumpal nggak dipakai. Nah kan persis keju sebenarnya. Nah kalau tempe Oke. itu kedelai, kulitnya dibuang, direbus, ditiriskan, nah ditumbuhi jamur tempe. Jadi kalau kita lihat, memang dalam beberapa kasus si tahu ini punya beberapa zat yang terpadatkan gitu ya. Misalnya protein terpadatkan. Tapi kalau tempe kita lihat zatnya lebih lengkap karena padatan di seratnya masih ada. Kemudian ini sebenarnya kedelai utuh ditambah jamur Oh, tempe. bukan di ampas. Heeh. Iya, jadi di tempe kan nggak ada ampasnya kecuali kulit kulit kedelainya. Sementara tahu berapa jadi ampas. Jadi bisa dibilang nilai gizi tempe itu lebih lengkap karena komponen makanan bahan dasarnya pun lebih lengkap. Sejak dari awal memang udah dalam proses itu kan nggak ada ampas ya, Iya, seperti itu. Oke, clear ya Kak ya. Oke, nah berikutnya lebih ke mekanisme nih Kak ya. Eh, Mekanisme ke kesehatan. Dari literaturnya Kak siapa? Kak Ando itu kan ternyata tempe itu banyak sekali untuk gut health ya, sistem pencernaan ya, mikrobiota usus nih. Sekarang tuh gut health itu jadi isu yang sangat apa ya, hot lah seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya juga saya lihat ke sistem berpikir atau fungsi kognitif. Kemudian anemia, malnutrisi, dan juga gizi lebih nih. Mungkin bisa dijelaskan secara umum kesimpulan dari review Kak Ando begitu. Terima kasih. oke. Ini gut health saja atau semua ya? Mungkin gut health aja ya, seperti itu. Oke, untuk gut health saja. Jadi memang kesehatan usus kita itu menentukan kesehatan kita secara umum. Bahkan kalau dihitung jumlah sel mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang hidup dalam usus kita itu lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita sendiri. Nah, jadi Oke, usus ini disebut otak kedua karena kalau otak kan, oh apa yang disekresikan, dihasilkan otak dan disalurkan ke bagian tubuh lainnya menentukan kesehatan juga kan. Misalnya hormon ya, hormon stres. iya, iya. Nah, usus juga begitu. Nah, yang menentukan adalah apakah komposisi bakteri baik usus lebih tinggi daripada bakteri yang netral atau yang malah kurang baik. Nah, yang menentukan ini, yang bisa meningkatkan kesehatan usus melalui komposisi ini adalah satu prebiotik, dua probiotik biasanya. Nah, kalau probiotik kan kita udah sering dengar ya, ada minuman-minuman probiotik yang membawa bakteri baik langsung ke dalam usus. Nah, kalau prebiotik ini yang ada di tempe. Jadi prebiotik adalah makanan probiotik. Apa yang bisa dimakan oleh probiotik? Yaitu makanan yang tidak habis kalau kita makan. Jadi kan urutannya jadi mulut, tenggorokan, terus lambung, usus kecil, usus besar. Nah, makanan yang tidak habis hingga sampai usus besar itu bisa menjadi prebiotik seperti serat pangan. Nah, makanya kalau kita Iya, tempe punya serat pangan, tahu biasanya enggak. Ini menjadikan oke, tempe kan untuk kesehatan usus dibandingkan tahu. Karena ada seratnya, kalau tahu seratnya sudah dibuang. Nah, oke. sama yang kedua, kalau probiotik ini adanya biasanya harus masih hidup kan bakteri baiknya. Kalau di tempe yang Mm-mm. dimasak, tentu bakterinya pada umumnya mati ya. Jadi tidak probiotik. Kecuali makan tempe mentah yang diproduksi secara higienis itu wajib ya. Kalau mau makan tempe mentah harus bersih. Karena seringkali Oke. tumbuh dalam fermentasi tempe itu bisa juga probiotik seperti bakteri asam laktat, lactobacillus, bifidobacterium, probiotik ini bisa juga makan tempe mentah. Nah, tapi kalau yang biasa kita makan, tempe yang dimasak tetap punya manfaat lain lewat yang namanya paraprobiotik atau postbiotik. Artinya, konsepnya ini tuh mirip vaksin sebenarnya. Kalau konsep vaksin kan, oke, ini virus yang tadinya berbahaya, kita diaktifasi otak-atik atau jadikan mayatnya doang, kita masukin ke badan, badan kita kira dia hidup, bikin sistem imun sehingga imun Mhm.
tapi kita Bisa tidak memori. penyakitnya. Nah, para probiotik atau postbiotik ini mirip. Jadi, bakteri yang sudah mati di tempe ini karena dimasak, Mhm. serpihan mayatnya ini masih bisa memunculkan sistem imun yang positif. Misalnya meningkatkan IgA atau Oke. Ini saya IgG. baru dengar nih. Ya, jadi Apa kurang baca ya sayanya? ini konsep baru. Iya, Jadi mayat-mayat iya bakteri nih. bisa meningkatkan sistem imun secara positif. Oke ya. Sebentar nih, coba saya simpulkan dulu ya dari tadi penjelasannya Kak Ando ya. Jadi eh, kita itu sebenarnya bisa mendapatkan probiotik asli dari tempe kalau memang produksinya benar-benar hygiene ya. Iya, Oh, benar ya. keamanannya. Ya, keamanannya maksudnya. Iya, Seperti itu. Dan meskipun misalnya diolah, misalnya kayak digoreng misalnya atau diolah dengan apapun, kita masih tetap bisa mendapatkan keuntungan ya dari apa ya, probiotik yang mati tadi ya untuk bisa membantu ekspresi sel imun begitu ya. betul. Oke. Oke, Kak. Nah, pertanyaan saya nih, menurut Kak Ando, kalau di lingkungan kita, terutama di Indonesia ya, di kota besar kayak Jabodetabek gitu, apakah kita itu boleh nih konsumsi tempe mentah begitu? Ataukah kita memang harus produksi sendiri baru boleh kita konsumsi? Karena banyak informasi ya di internet begitu kan ya namanya orang sekarang arahnya ke prevention, sehingga produk-produk fermentasi itu kayak tempe itu udah kayak dipukul rata bisa dikonsumsi mentah gitu loh. Menurut Kak Ando gimana? Iya, jadi hanya konsumsi tempe mentah kalau benar-benar tahu cara produksinya itu bersih. Nah, karena Oke itu ya. mau kalau bikin sendiri. Oke ya itu karena nanti malah jadi anu ya diare ya. Iya, karena ada Kalau bisa. resiko masak dan nggak bersih bikinnya. Ada bakteri-bakteri yang bisa bikin sakit seperti Salmonella, E. coli itu biasanya cukup umum di alam Indonesia dan di produksi makanan Indonesia. Oh gitu. Ya jadi tidak begitu disarankan ya kalau mentah kecuali kita produksi sendiri. Seperti itu ya. Nah, tempe itu kan sebenarnya kalau saya baca dari publikasinya Kak Ando itu kan bisa dikonsumsi, sorry, bisa dibuat dari berbagai bahan utama ya, tidak hanya soybean ya, begitu. Nah, cuman menurut Kak Ando nih dari sekian bahan itu mana yang menurut Kak Ando paling paling signifikan memberikan dampak buat kesehatan? Apakah Jadi, soybean atau mungkin kacang-kacang yang lain begitu mungkin? Kan nggak banyak ya legum ya atau kacang-kacangan itu. ya memang Silakan Kak. penelitian yang membandingkan kesehatan semuanya secara langsung. Jadi saya belum bisa bilang mana yang paling menyehatkan karena memang belum diteliti seperti itu. Tapi yang bisa saya Oke. bilang, yang bisa menyediakan jumlah protein yang tinggi itu tidak semua kacang. Jadi kacang kedelai, jadi mungkin kenapa yang paling populer kacang kedelai karena beratus-ratus tahun itu memang memenuhi gizi yang dibutuhkan. Jadi kacang kedelai proteinnya tinggi. Terus tempe kacang lupin ini ada di Eropa, ada di Australia juga mirip kedelai tapi lebih lebih garing gitu. Itu proteinnya juga tinggi. Dan chickpea lebih tinggi rata-rata jadi berpotensi. Kacang hijau juga berpotensi walaupun nggak setinggi kacang kedelai atau kacang lupin proteinnya. Jauh ini sih itu ya, masih banyak tempe-tempe lain yang gali. Oke, ya jadi memang masih belum bisa terlalu disimpulkan ya. Cuman karena kedelai diketahui paling banyak zat gizinya dan masih menjadi yang tertinggi ya Kak ya. Iya, dalam Kak hal Ando. Oke. Oke, dalam hal protein. Nah, cuman di Indonesia itu kan tempe jenisnya banyak nih Kak Ando ya. Ada tempe bongkrek, ada tempe kacang ya. Saya kebetulan asli orang Malang. Itu khusus warnanya agak hitam tuh. Nah, kalau di Jakarta, di daerah kayak Jawa Barat, Jawa Tengah itu pasti banyak yang putih. Ada juga tempe menjes. Pernah dengar nggak tempe menjes? ya Nah, pernah. itu gimana nih, Kak? Ya kan? Dan orang Indonesia tuh sukanya digoreng nih. Ya, menurut Kak Ando nih, ya memang kalau di ngomongin penelitian memang nggak semuanya terpublikasi ya. Tapi berdasarkan pengamatan Kak Ando nih, mana yang paling baik begitu? Dari pengalaman saya, yang pasti tempe bongkrek itu jangan dimakan. Oh, itu Karena ya.
tempe bongkrek itu dalam sejarah telah menyebabkan keracunan massal karena dalam reaksinya itu bisa terkontaminasi bakteri. Bakteri namanya Burkholderia bisa memproduksi racun yang namanya bongkrecic acid atau asam bongkrekat. Nah, karena Oh, itu tempe bongkrek yang terbuat dari ampas kelapa itu sudah dilarang untuk dimakan. Jadi itu mohon dijauhi karena resiko kontaminasi besar. Ya memang kalau tidak kontaminasi bisa dimakan, cuman kan susah ya kita sebagai orang awam kalau mau aman mesti dicek di laboratorium. Jadi itu sebaiknya jangan. ya. Nah, kalau yang lain tempe-tempe di Indonesia yang tradisional kan seperti ada tempe kacang koro bengu, Hmm. kayak melandingan atau petai Cina. Hmm. Terus kalau dari sisi protein, kenapa kita Mm-mm. bahas protein? Karena kalau kita makan piring Indonesia kan biasanya nasi, sayur, protein. Ya, protein lauk, ya lauk. Ya, nah kalau si protein memenuhi kebutuhan protein ini, tempe kedelai itu memang yang paling tinggi proteinnya. Jadi memang yang paling cocok. Tapi tiap tempe itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau yang seperti tempe kacang merah misalnya, kandungan patinya kan lebih tinggi dari protein. Ini punya cita Lebih rasa tinggi dari lebih tinggi dari protein kedelai maksudnya ya. lebih tinggi dari protein. Jadi kalau kedelai itu protein tinggi, karbohidrat rendah. Kalau kacang merah, karbohidrat tinggi, protein rendah. Oh, Cita oke. rasa sendiri dan memang cara masaknya, kegunaannya, dan khasiat kesehatannya belum banyak digali. Jadi itu PR kita semua. Ya, menarik ya. Ternyata Indonesia tuh kaya banget kaya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, yang optimal itu sebenarnya tempe itu dikonsumsi dalam pengolahan apa sih? Kan pengolahan itu ada yang namanya digoreng, dipanggang, direbus ya, termasuk iya digoreng, dipanggang, direbus, apa lagi ditumis. Nah, mungkin Kak Ando bisa kasih kasih masukan nih. Soalnya dari kebetulan saya orang gizi ya, rata-rata sih proses pemasakan yang paling baik ya untuk kesehatan tuh kalau nggak direbus, mungkin dipanggang ya, sama ditumis sih. Mungkin kalau di tempe sendiri bagaimana nih Kak? Nah, jadi memang dalam setiap proses pemasakan itu ada plus dan minusnya sendiri. Memang kalau misalnya kalau di tempe mentah, vitamin yang sensitif terhadap panas itu masih utuh dan itu bagus dalam hal itu ya. Kalau ingin probiotik, asal tempenya bersih, bisa didapatkan dari tempe mentah. Kalau Oke. zat gizi itu seterjaga mungkin, itu kukus lebih baik daripada rebus karena kalau direbus banyak kan zatnya tuh larut di kandungan air yang lebih Air. banyak Iya, kecuali mau iya dimakan. dikukus. Nah, Oke. tetapi ternyata misalnya tempe goreng kan yang orang senang tapi merasa berdosa dikit. Tempe goreng memang kandungan lemaknya naik karena dari minyak yang terserap, tetapi protein tempe goreng itu lebih mudah dicerna tubuh. Nah, Saat jadi digoreng. setelah digoreng proteinnya Setelah jadi digoreng. dicerna karena kompleks yang tadinya kompleks seperti ini karena suhu panasnya tinggi, jadi lebih terurai, lebih mudah menjadi asam amino untuk diserap. Nah, jadi Oke. kalau mau optimum dapat gizi dari tempe, dari hari ke hari cara masaknya dibedain aja supaya dapat semuanya. Oke, jawabannya bijak sekali nih Kak Ande. Nah, oke nih Kak, ya tadi kita udah tanya-tanya soal tempe. Berikutnya cara memilih tempe yang baik di pasaran nih, gimana nih Kak Ando? Nah, kalau saya sendiri saya tuh tidak tidak ketat gitu, ya, nggak pilih-pilih banget. Yang pasti saya tetap langganan tukang sayur Oke, karena sensasi tempe di tukang sayur tuh nggak bisa digantiin beli tempe di toko supermarket gitu ya. Jadi, oke, ya, ya, ya. tapi saya sangat pro kedelai lokal. Nah, jadi kalau saya pribadi, pertimbangannya kan memilih makanan itu macam-macam ya. Iya, Jadi benar.
amanan itu nomor satu. Kalau bikin sakit perut ya jangan dibeli. Kalau udah tahu jorok cara bikinnya ya jangan dibeli. Nah, yang kedua, manfaat kesehatan. Kalau untuk tempe, ya asal dia aman, udah aman lah kita sehat. Yang ketiga, harganya cocok atau enggak kan. Iya. Yang keempat itu, tujuan kita, tujuan ini tuh bisa tujuan membantu orang lain, efek lingkungan seperti apa. Jadi kalau saya Oke. ya mendukung petani kedelai lokal dengan cara beli kedelai lokalnya terus saya bikin tempe atau bikin tempe yang udah jadi kedelai lokal. Nah, kalau tapi masing-masing ada plus minusnya lagi ya. Kalau di tukang sayur, kalau saya amannya saya nggak pernah makan tempe mentah dari tempe tukang sayur karena saya nggak tahu kan gimana produksinya. Iya sih, benar-benar. Saya selalu masak sampai mateng banget. Kalau tempe di supermarket, misal sekarang kan ada tempe higienis gitu ya. Iya, tapi beda rasanya, iya. Nah, tempe higienis yaitu bisa dibilang ya ini mah buat kalau saya mau lebih awet aja deh. Kalau mau saya simpen di kulkas 3-4 hari itu ini. Kalau tukang sayur tuh yang saya habisin 1-2 hari gitu. Oke. Berarti kalau yang di supermarket tuh bisa jadi ada bahan tambahan lain ya untuk proses penyimpanan ya supaya lebih awet begitu kali ya kayak. Enggak juga sih. Kalau dilihat di daftar bahannya atau ingredient list bahannya tetap kedelai air. Nah, jadi tapi memang karena higienis kan nggak banyak kuman pembusukan yang masuk. Jadi Oke. karena dari awal sendiri karena bersih tidak banyak kuman yang menyebabkan pembusukan yang masuk. Oke, clear banget nih ya. Bagaimana sampai cara memilih kata saya. Ya, oke nih Kak, tadi kita udah bincang-bincang soal tempe dan manfaatnya. Sekarang saya mau tanya nih Kak, tentang mental tempe yang pernah digagas sama Pak Karno nih. Menurut Kak Anda gimana nih? Menurut saya mental tempe itu dinamika yang unik untuk bangsa ini ya. Jadi waktu dulu digaungkan sebagai contoh negatif mentalnya jangan lembek. Karena memang tekstur tempe ya gini kan tempe bisa jadi kan dulu juga jangan jadi bangsa tempe karena proses injak-injak. Jadi jangan mau jadi bangsa yang diinjak-injak. Nah, saya setuju dengan dua konsep tersebut, tapi kita juga tetap harus membuka mata bahwa dengan perkembangan penelitian sekarang ini, fakta-fakta bagaimana tempe menyehatkan, ramah untuk lingkungan, dan terjangkau, dan bisa berkontribusi pada kemandirian dan kedaulatan pangan, itu benar-benar ada. Nah, jadi Oke. kita kan, karena udah populer kan ya, udah sesuatu yang udah populer, kita balikan maknanya dengan makna yang relevan dari penelitian sekarang. Nah, jadilah tempe. Oke, terima kasih. Sangat menarik nih. Nah, berikutnya nih, Kak Ando, kalau saya lihat jejak digitalnya nih ya, Kak Ando itu bikin startup eh, olahan tempe ya, tempe di luar negeri, terutama di UK ya, Kak ya, bener ya. Itu Iya. kok gimana sih ceritanya nih gitu loh? Kok sempet kan kuliahnya di Amerika, kemudian kok bisa bikin startup tempe di sana? Iya, jadi alami banget semuanya. Jadi karena tahun pertama saya di Amerika itu saya nggak dapat beasiswa ya. Saya dulu daftar beasiswa LPDP baru dapat tahun kedua. Tapi saya nekat tahun pertama sampai bisa dibilang putus sekolah. Saya balik lagi ke Indonesia buat daftar beasiswa. Dan dalam tahun pertama itu secara finansial saya sangat terseok-seok sampai kerja di dapur, tiap kompetisi yang bisa saya ikut untuk bertahan hidup bisa dibilang. Nah, kebiasaan Oke. lanjut sampai tahun 2018, 2019 juga. 2018 saya kebetulan ikut kompetisi di Inggris di City of Cambridge. Nah, kompetisi ini adalah kompetisi bioteknologi di mana 100 bioteknologis terpilih dari seluruh dunia dari 7.000 pendaftar. Kebetulan saya mengusung ide saya. Ide saya adalah tempe itu proses bioteknologi karena fermentasi kan yang bisa memberikan dunia akses pada makanan yang bergizi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Kebetulan ide-ide saya untuk
menciptakan sistem produksi tempe yang lebih sehat supaya ada vitamin B12-nya, karena misalnya di tren diet yang sedang naik sekarang, diet vegan atau nabati, itu vitamin Brain B based ya. masih sulit. Jadi tempe Hmm. tuh bisa mengandung vitamin B12 kalau di Indonesia, tapi biasanya nggak sengaja karena bakteri yang menghasilkan vitamin B12 itu datangnya dari air sungai atau tanah. Nah, kita mau bikin Oke. yang konsisten untuk meningkatkan nilai gizi tempe. Nah, kebetulan ide itu menang, dan dengan teman saya yang segrup, namanya Chris, dia udah lama di Inggris, asalnya dari Hong Kong. Dia bagian bisnisnya, jadi ini sains ketemu bisnis cocok banget, dan hadiah dari kompetisi tersebut hanya boleh digunakan untuk membuat perusahaan. Nah, saya kan juga pikir ya, gila, ini saya lagi mati-matian di laboratorium neliti sendiri 5 tahun, sekarang kalau nggak diambil kok sayang ya bikin perusahaan gitu. Ya udah, akhirnya Iya. kita aja perusahaan, bikin proposalnya, mulai proses R&D-nya, mulai cari investornya, mulai cari marketnya, mulai bikin draft produknya, mulai bikin brandnya, dan lain-lain. Itu 2018. Sampai hari ini ternyata bisnisnya berjalan. Karena serem juga kan, startup tuh 99% gagal. Jadi ini itu garis hidup yang luar biasa sih, karena masuknya tempe lagi. Jadi saya senang. Oke, iya, iya. Menarik ya. Ya, oke, membangun perusahaan tempe gara-gara menang apa lomba tadi ya kak ya. Intinya sih kita harus banyak buka peluang ya kak ya. Kita nggak tahu jalan hidup kita bawa kemana gitu ya kak ya. Oke, nah apa sih pengalaman berharga selama berapa tahun nih meneliti tempe? Mulai fokus ke tempe 6 tahun, ada 5 tahun? Iya, kalau sampai sekarang 6 tahun. Itu sih apa sih yang paling berkesan dan membuat Kak Ando itu bersemangat dari hari ke hari? Karena kan pada akhirnya itu pemimpin yang sukses tuh ketika dia punya apa ya? Kekuatan spirit ya, yang terus membakar dirinya lah intinya seperti apa sih Kak gitu. Kalau boleh tahu biar banyak orang yang juga bisa belajar dari Kak Ando. iya, kalau saya dari dulu itu memang punya rasa sentimental positif gitu ya terhadap memajukan negara Indonesia. Jadi Oke. kalau dulu mulai mulai dari SD sampai SMA, kalau upacara bendera itu nyanyi Indonesia Raya, aku mau nangis. Gak tahu kenapa. Oh gitu ya. Dan perasaan ini tuh konsisten tiap kali saya traveling, terutama ke daerah-daerah di Indonesia, karena memang Pak De Bude saya sering rutin ke daerah-daerah, terutama ke Indonesia Timur. Di situ maksudnya dengan segala hormat, saya merasa, aduh, saya nih dengan segala privilege hidup saya, harusnya saya bisa membantu orang gitu. Saya punya pendidikan, saya punya bakat, saya punya pengetahuan, saya punya koneksi orang-orang. Harusnya saya bisa memberikan dampak. Nah, pada suatu perjalanan ke Raja Ampat di Desa Sawinggrai, itu saya bertemu dengan anak-anak yang sangat ramah gitu. Dan selama beberapa tahun rutin ke sana dan jadi main bareng. Sampai saya sadar bahwa kebanyakan dari mereka itu malnutrisi. Malnutrisinya adalah malnutrisi protein dan energi. Itu jenis malnutrisi yang khusus. Nah, saya jadi mikir, saya kan punya pengetahuan tempe gitu ya. Tempe itu bisa punya potensi membantu kalau bisa disebarkan ke mereka dengan cara yang bisa diteruskan secara mandiri. Misalnya, nanam kacang-kacang lokal dan dirubah jadi tempe. Waktu pertama kali saya ngajarin bikin tempe di Raja Ampat itu memang gagal karena kelembaban udara, kandungan garam di airnya juga beda ya. Nah, percobaan kedua baru. Tapi dari situ saya ketemu satu anak nih yang sifat kepemimpinannya bagus banget, namanya Edi. Karena dia pemimpinannya bagus banget, mengayomi teman-teman, ya saya jadi mikir sebenarnya bangsa ini tuh bisa punya masa depan yang lebih baik kalau kita bisa membantu orang-orang berjiwa kepemimpinan kayak gini di daerah-daerah. Ada harapan bahwa membuat bangsa ini lebih baik, dan bukan yang nggak mungkin juga dunia lebih baik gitu. Jadi dulu waktu saya kuliah dengan semangat saya, oke, saya harus mendalami tempe agar saya bisa
lebih nyata dalam hal membantu orang-orang dan menghasilkan generasi-generasi yang makin bangga dengan Indonesia, yang nggak melihat sebelah mata tradisi kita, yang mau untuk menggali dan mencari tahu bagaimana membawa manfaatnya untuk masyarakat. Nah, jadi dengan pemahaman bahwa kalau kita ingin memajukan Indonesia dan dunia ini nggak cukup dengan generasi kita atau diri kita sendiri, itu yang saya pegang dalam memajukan semua inisiatif-inisiatif tempenya. Nah, kalau sampai sekarang Oke. udah puas, saya belum puas. Jadi karena saya masih gemesnya masih sama kayak dulu mulai tempe movement. Jadi karena kegemesan ini ingin berusaha menciptakan dampak baik melalui tempe yang saya pahami, mungkin itu yang jadi bahan bakar. Menarik nih, saya cukup terenyuh ya dengan alasannya Kak Ando ya. Ya intinya sih karena rasa sayang ke Indonesia sepertinya begitu ya. Ya, begitu dan mungkin melihat mereka yang mungkin masih belum beruntung begitu sehingga bisa tetap terus bersemangat ya Kak ya. Iya. Nah ini Kak Ando, saya kebetulan kan dosen ya, mungkin Kak Ando bisa kasih pesan-pesan ke adik-adik mahasiswa mungkin ya yang saat ini mostly itu mereka belajar online nih, gimana mereka tetap bisa bermental apa ya, makan tempe tapi mentalnya jangan tempe. Gimana nih Kak Ando, tetap kuat, tetap punya optimisme begitu, yang punya rasa menolong itu gimana Kak Ando? Mungkin bisa kasih closing nih Kak Ando, Iya, sebelum jadi closing. gak apa-apa mental tempe. Jadi kita ikan kembali mental tempe itu artinya mental yang memikirkan dampak untuk orang lain, yang mengadopsi gaya hidup sehat karena itu keren. Terus Iya. mental yang kreatif karena bisa menghasilkan sesuatu yang keren dengan dana yang terbatas. Nah, kalau menurut saya, kakek saya dari saya SMA itu selalu bilang semua tanpa Apa semua ulangi Kak? semua terjadi tidak tanpa alasan. Sehingga Sehingga dari dulu saya menghubungkan titik-titik dengan menanyakan kenapa pada setiap aspek hidup saya gitu. Kenapa saya dilahirkan di keluarga ilmuwan pangan? Kenapa saya dilahirkan sebagai orang Indonesia? Kenapa kakek saya lahir di Klaten di tempatnya tempe? Kenapa saya suka tempe? Kenapa saya tertarik body? oke. Kenapa saya tertarik makanan sehat? Kenapa saya tertarik impian internasional? Kenapa saya suka suatu gerakan? Kenapa saya suka penelitian? Kenapa saya suka berhubungan dengan orang banyak? Nah, jadi dengan kita melihat tiap aspek hidup kita sebagai berkat gitu ya. Semuanya itu sebagai berkat, bahkan kalau kita bisa masih dengan menghormati dan berprihatin pada semua orang yang terdampak negatif pandemi ini, mungkin masa pandemi ini bisa jadi sebuah berkat juga yang bisa kita hubungkan untuk mencari tujuan hidup kita gitu. Kalau saya pelan-pelan dari menghubungkan titik ini, apa yang saya suka, saya apa yang dunia butuhkan, dan saya apa yang bisa menunjukkan saya, pelan-pelan ini mengerucut ke tempe. Dan kalau udah ketemu, puas banget sebagai waktu itu. Jadi buat ya, jangan pernah lelah untuk hubungkan titik berkat dalam hidup kita. Jangan pernah lelah untuk mencari tahu, untuk coba dulu aja. Kalau punya ide, punya apa, coba dulu aja. Kalau gagal, kita dapat masukan, kita dapat pembelajaran. Kalau sukses, kita bisa membuat dampak. Jadi, Tempe Movement dan Better Nature itu hanya dua dari bisa di 20-an inisiatif saya coba di awal yang nggak terbang gitu. Jadi, dan dari kompetisi itu 33 penghargaan yang saya dapat itu hanya 33 dari 120-an kompetisi yang saya gagal. Oke. Jadi terus aja cobain nih, tujuan hidupnya bener ini nggak, terus lakukan inisiatif, terus munculkan, gagal nggak apa-apa, kalau berhasil kita terus melihat ke bawah juga supaya tetap menapak kakinya. Oke, aduh saya jadi ada gak kuat nih dengernya. Ini kayaknya kalau ini orangnya udah berkesadaran banget nih kayaknya ya. Jadinya udah apa ya tadi yang akhirnya bisa menemukan kepuasan tadi karena kita bisa nolong mungkin begitu ya Kak ya.
Itu yang harus dipunyai oleh setiap orang ya, begitu supaya bisa berhasil hidupnya. Pasti orang tuanya bangga banget nih Kak, soalnya saya jadi orang tua, jadi saya ngerti nih. Kalau saya punya anak kayak kakak itu pasti senengnya Masya Allah gitu kan. Iya. Begitu ya. Orang karena Ada, saya ada gimana nih. iya, Oke ya, saya juga agak sentimental orangnya ya. Jadi kayak gini ini udah langsung kayak dengerinnya gimana. iya, memang Oke. rasakan di keluarga saya itu dari kecil. Saya itu sangat berkelimpahan kasih sayang. Saya nggak pernah merasa kekurangan kasih sayang sampai saya merasa saya ini harus berbagi gitu. Jadi memang keluarga yang akur, yang baik, yang penuh kasih sayang ternyata dari pengalaman saya itu benar-benar satu cara membuat dunia lebih baik. Dan mungkin kalau kita misalnya lalai ke keluarga kita gitu. Jadi saya juga sebagai maksudnya laki-laki muda gitu kan saya mikir kalau saya punya keluarga juga saya harus serius supaya keluarga saya penuh kasih sayang supaya anak-anaknya siap berdampak baik di dunia. Jadi memang ini bukan soal pendidikan tinggi, ini bukan soal kepintaran otak, tapi ini tentang fondasi keluarga yang kuat yang saya rasakan. Jadi mungkin itu. Ya, ya Allah, keren banget nih Kak Ando nih ya. Tapi emang bener Kak Ando. Jadi kan kebetulan saya memang fokus penelitiannya itu kan ya memang sih saya masih S2 ya, tapi saya coba banyak belajar dari literatur ya tentang bagaimana peran gizi ke mental sama brain health. Dan ternyata itu memang inner apa ya, kondisi terutama 5 tahun ya ke bawah yang tadi Kak Ando cerita bahwa saya tuh merasa berkelimpahan kasih sayang. Itu memang bisa memberikan dampak ya, ada studi cohort dan memang uh, adversity atau apa ya, ketidakberuntungan semasa kecil ya, terutama 5 tahun pertama ini saya ada di buku saya itu memang berdampak pada kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual anak. Dan itu memang terukur ya, ada studi kohort ya, ada banyak dari luar negeri. Dan makanya saya langsung, wow keren dia tadi ternyata Kak Ando begitu. Ini contoh nih ya, contoh nyata yang bisa adik-adik tiru begitu. Dan memang itulah kenapa saya sampai juga akhirnya bikin buku ini karena saya wanita, kemudian saya tahu rasanya biasanya wanita kalau awal-awal punya anak itu ya stressful lah Kak. Begitu dan ternyata ibu yang bahagia itu bisa memberikan apa ya dampak yang sangat baik ya, baik fisik dan mental anak begitu ya. Mungkin bisa sedikit cerita tentang mamanya nih, sedikit Iya, aja sebagai closing nih. Karena ya, mama kan paling dekat ya, kalau orang lain kan mungkin enggak ya, begitu. Gimana nih? jadi dulu sebenarnya ibu saya waktu hamil saya itu sedang bekerja giat-giatnya Bogor Jakarta di sebuah perusahaan. Tapi menjelang saya tuh bilang bahwa ini ada pendarahan. Jadi peluang bayinya selamat itu hanya 55%. Dokter kandungan ibu saya bertanya apakah ibu mau fokus karir dulu atau mau dicoba punya anak. Nah ini bisa dibilang nanya mau diaborsi nggak gitu kan. Iya, Ibu saya memutuskan untuk tetap mencoba tapi sangat memperhatikan gaya hidup. Jadi yang tadinya nggak doyan makan sayur, jadi makan sayur dan buah. Jadi yoga juga, jadi mendengarkan musik-musik yang bisa bermanfaat, menjaga kesehatan mental dan ketenangan batin juga. Sampai-sampai itu tuh gizi ibu hamil sangat diatur. Baca buku-buku ilmiah dan ngobrol juga sama Eyang. Jadi waktu kehamilan saya benar-benar gizinya diatur. Dan syukur kepada Tuhan, saya dilahirkan dengan selamat. Dan maksudnya gini, kita lahir di dunia ini kan nggak bisa milih gitu ya. Nggak bisa milih iya dilahirkan benar. wujudnya Oleh seperti apa, siapa? terus apa intelektualnya seperti apa. Jadi kita nih hanya bisa kalau kayak main kartu gitu kan. Ya kartunya dapatnya apa ya kita pakai sebaik mungkin kan. Tapi saya kagetnya waktu saya SMP tes IQ itu, ternyata IQ-nya 142. Jadi saya pikir, wah ini tuh berkat ibu saya yang gizinya sangat diperhatikan dulu. Dan juga berkat lingkungan keluarga yang kondusif seperti yang tadi Kariska bilang tentang efeknya. Jadi memang sampai sekarang saya tuh deket banget sama
Dan Sama memang siapa? Ulangi. sama ibu saya deket banget. Sama keluarga besar saya deket. Tapi terutama paling deket sama ibu saya. Jadi Sama mama ya. ya, dan tempe movement itu kan diciptakan dari obrolan jalan pagi di komplek tahun 2014 akhir. Jadi hanya ngobrol jalan pagi tuh kita menghasilkan tempe movement. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak Ando ya, karena waktu sudah mau habis. Saya ucapkan terima kasih ya untuk pertanyaan tadi sepertinya udah terjawab ya di sela-sela tadi. Apakah makanan yang dipanaskan itu bisa mempengaruhi produk fermentasi? Ya tentu pasti ya, ada perubahan, tetapi kita masih bisa mendapatkan zat gizi yang positif begitu dari makanan yang diolah tadi. Terima kasih banyak Kak Ando, sangat menginspirasi. Semoga banyak yang bisa lihat video ini supaya kesadarannya berubah dan merasa terberkati begitu. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi semakin sukses, semakin berdampak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.